kita pada malam hari ini, sore menjelang malam hari ini adalah mata adalah pelita tubuh, ya. Mata adalah pelita tubuh. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat semua? Ya, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya gelap itu. Ya. Topik kita pada sore hari ini adalah mata adalah pelita tubuh. Nah, kita akan kembali belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang mengalami banyak musibah dalam hidupnya gara-gara tidak bisa mengendalikan matanya. Kita belajar dari tokoh Daud. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Samuel 11 ayat 1. 2 Samuel 11 ayat 1. Oke. Coba kita baca sama-sama. Sudah dapat? Saya akan bacakan buat kita semua. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi pada waktu itu pasukan Daud yang dipimpin oleh Yoab pergi berperang melawan Bani Amon, sedangkan Daud tinggal di istana di Yerusalem. Salah tidak? Hah? Ya, namanya juga dia seorang raja. Dia memerintahkan panglimanya yaitu Yoab untuk pergi berperang. Ya, raja tidak harus pergi berperang, tapi ada pasukan yang pergi berperang dan dia tetap ada di istana di Yerusalem. Tapi yang menjadi persoalan bagi Daud ketika mulai jalan-jalan di istana, ini yang masalah nanti kita lihat ya. Coba kita lihat di ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ya mungkin sekitar segini lah petang gitu ya. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ya berarti waktu itu dia sedang tidur. Dia bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, di sini muncul apa? Masalah. Jadi mata adalah jalan masuknya dosa. Ya. Makanya saya katakan tadi, dikatakan di awal, mata adalah pelita tubuh. Nah, mata itu adalah jalan dosa bisa masuk dan menghancurkan saudara dan saya. Ya. Mata, ya. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23, mata adalah pelita tubuh. Artinya mata itu adalah menerangi tubuh kita, ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi penting sekali mata, ya. Makanya orang buta bisa nggak membedakan itu cantik, itu baik, itu indah. Dia bisa bedakan nggak kalau orang buta? Ya, yang bisa membedakan itu baik dan itu indah dan itu tidak indah, itu cantik dan itu tidak cantik, itu ganteng dan tidak ganteng adalah orang yang bisa melihat. Ya, kalau orang buta hanya yang dia lihat adalah gelap gitu. Nggak bisa membedakan mana terang, mana gelap, enggak. Ya. Tapi kita sebagai orang normal, ya firman Tuhan sudah memproteksi di sana. Jika matamu gelap, maka seluruh tubuhmu akan gelap. Jika matamu terang, maka seluruh tubuhmu akan terang. Ya. Dan setiap saat mata itu bisa dipakai, kan? Benar nggak? Ya. Mata setiap saat bisa dipakai. Nah, kita lihat Daud jatuh itu karena dia jalan-jalan bangun petang dia bangun, dia jalan-jalan di atas soto istana. Ya mungkin emper-empernya lah kalau istana gitu kan. Dia jalan-jalan dan melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi dan paras eloknya, artinya cantik. Ya. Jadi mata Daud melihat itu dan dosa mulai masuk lewat matanya Daud.
Ya, apa yang terjadi ketika melihat? Apa yang terjadi? Hah? Mulai terjadi perencanaan. Ya. Dari mata melihat, merencanakan sesuatu. Sama kalau kamu ke Jogja, ya, melihat kue, mulai merencanakan membeli, atau melihat sesuatu kamu sudah mulai merencanakan. Ya, ketika kamu melihat handphonemu, sesuatu yang kamu lihat di situ mulai otakmu mulai merencanakan, mulai masuk dari mata. Mata itu adalah jalan dosa bisa masuk. Ya. Buktinya apa? Di ayat 3 dikatakan ketika Daud mulai melihat dengan matanya, tidak hanya sampai di situ, tidak selesai sampai di situ, tapi ada rencana-rencana berikutnya di dalam otaknya Daud. Ya, di ayat 3 dikatakan lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Berseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ya. Tidak sampai dia melihat, tapi dia mulai merencanakan sesuatu, ya. Dari rencana itu melahirkan dosa. Dosa apa? Dosa persinahan. Ya, dosa persinahan. Ya. Dikatakan ayat yang kelima. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Coba ya. Padahal ini orang sudah punya suami, suaminya lagi berperang untuk siapa? Untuk Daud. Ya, coba bayangkan ya. Ya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Coba bayangkan ya, mulai dari melihat tidak sampai di situ, muncul perencanaan. Dari perencanaan itu melahirkan dosa, itu dosa perzinahan. Ya. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita itu terlalu banyak disuguhi dengan hal-hal yang tidak baik, yang mungkin secara pornografi, ya. Baik itu secara verbal, secara kata-kata maupun secara visual. Nah ini siapa yang menikmati pertama? Halo? Mata. Apakah selesai sampai di situ? Hah? Ya tergantung. Kalau ada firman di dalam diri kita selesai di situ. Tapi kalau nggak ada, hah? Lanjut nggak? Lanjut. Mulai merencanakan apa yang kamu rencanakan, ya, sehingga lahirlah namanya dosa. Ya. Nah ini, apakah selesai setelah Daud mengambil perempuan itu dan berzina dengan dia? Apakah selesai sampai di situ? Selesai nggak? Daud tahu nggak itu salah? Ya, dari dosa itu melahirkan dosa yang lain. Ya, dari satu dosa melahirkan dosa yang lain. Ya, untuk menutupi dosa perzinahan, dia mulai merencanakan dosa yang lain. Coba ya, mulai dosa kelicikan. Ya. Bagaimana dia bisa menipu Uria, bahwa Uria lah yang hamilin dia, bukan Daud. Coba bayangkan ya. Nah, apa yang coba kita lihat di ayat 8 dan 9. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama dengan hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Coba bayangkan, dipanggil dari medan tempur karena dia udah tahu Batseba itu istrinya hamil. Bukan Uria yang hamil, tapi yang hamil adalah Daud, raja. Ya, dan Daud mau menutupi apa yang dia lakukan dengan merencanakan sesuatu. Dia panggil Uria, kamu pulanglah ke rumahmu dulu, kasihan, mungkin bahasanya kasihan istrimu dan lama kamu tinggalkan. Ya, sehingga ketika dia tidur dengan istrinya, ya bebaslah Daud, bukan saya, tapi kamu yang hamili, kamu kan itu istrimu. Tapi apa yang dilakukan Uria? Uria tidak pulang ke rumahnya. Ini persoalan bagi Daud. Ya, dosa yang pertama mengejar dia. Kamu sudah menghamili istrinya orang. Ya,
Dia mau licik, dia rencanakan bagaimana dia menutupi dengan memanggil Uria suaminya, ya. Padahal dia sudah tidurin istri orang, ya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Coba dia rencanakan bagaimana membuat Uria itu mabuk supaya dia bisa pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya, supaya dia bebas dari tuduhan bahwa dia yang menghamili istri orang. Nah, pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya itu. Dia tidak pergi ke rumahnya, dia tidak pergi lagi ke rumahnya. Masalah bagi Daud, ya. Jadi dosa dari matanya itu melahirkan dosa-dosa yang lain. Dia merencanakan bagaimana Uria itu bisa dia curangi, tapi Uria tidak pulang ke rumahnya. Ini menjadi masalah bagi Daud. Akhirnya apa? Terakhir adalah dosa perencanaan pembunuhan. Bagaimana dia membunuh Uria untuk menutupi dosa yang pertama itu. Di ayat 15, 2 Samuel 11 ayat 15, di situ ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan paling depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Coba bayangkan kalau kita di posisi gitu, kita berjuang untuk raja, kita berjuang untuk bangsa kita, tapi raja merencanakan bagaimana seorang Uria bisa terbunuh. Ini sadis, ya. Kenapa bisa Daud lakukan ini? Karena dia mau menutupi dosa yang pertama dari matanya itu, ya. Nih, ya, seringkali kita berbohong hanya untuk menutupi kesalahan pertama. Ya, hati-hati, ya. Makanya perlu kita jujur. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Daripada kebohongan, satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Ini yang dialami oleh Daud. Satu dosa yang dibuat oleh matanya karena melihat Batseba mandi, dia tidak hentikan di situ, melahirkanlah dosa persinahan, melahirkanlah dosa kelicikan, dan akhirnya dosa pembunuhan. Ya, Uria bukan tipe mementingkan diri sendiri. Uria itu bukan, dia berjuang untuk Daud sebenarnya. Ya, dia berjuang, dia pasukan yang hebat, tapi hanya karena dosa Daud dia membinasakan Uria. Dia rencanakan pembunuhan. Kasih tahu ke Yoab sebagai ketua pasukan, taruh Uria paling depan dalam pertempuran yang paling hebat. Setelah kamu bertempur, kamu mundur supaya dia terbunuh. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mengambil istrinya Uria. Nih. Dosa satu melahirkan dosa-dosa yang lain. Hati-hati, ya. Apa yang dilakukan Daud adalah kejahatan di mata Tuhan. Nah ini, apa yang Daud lakukan adalah kejahatan di mata Tuhan. Dikatakan di ayat 2 Samuel 11 ayat 27, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya, karena Uria sudah mati kan, ya, ditempatkan di paling depan, dia mati, ya. Kemudian Batseba berkabung karena kematian suaminya. Setelah selesai berkabung, Daud memanggil perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ketika kita nggak stop dosa pertama, jangan sampai melahirkan dosa-dosa yang lain, ya. Makanya saya katakan firman Tuhan itu yang membentengi kita. Tanpa ada firman Tuhan di dalam diri kita, ya, kalau kita mau ikuti keinginan kita, keegoisan kita, akan lahir banyak dosa-dosa. Tuhan tidak mau dipermainkan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan, ya. Daud merasa Tuhan menang. Dia sudah bisa membunuh Uria dan dia bisa mengambil Batseba jadi istrinya. Tapi Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan Daud adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apa ganjarannya? Dikatakan pedang itu tidak akan pernah berhenti dari keluarganya Daud. Ya, kalau kita lihat di mata Daud,
anak-anaknya memperkosa istrinya, saudara bersaudara saling memperkosa, akibat dari matanya Daud yang tidak dihentikan. Ya, kalau kita lihat di ayat 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 10, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Nah, ini dikatakan pedang tidak akan pernah berhenti dari keluarganya Daud sampai selama-lamanya. Tuhan, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Coba, yang datang dari kaum keluargamu sendiri, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ya, dipermalukan. Akibat nggak bisa memproteksi matanya. Ya. Seandainya dia hentikan saat itu, tidak akan muncul perencanaan yang lain. Ya. Tidak akan dia lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau kita lihat, kamu lihat nanti baca kisah keluarganya Daud, ya, Daud sendiri dikejar sama anaknya untuk ditumbangkan jadi raja. Ya, yang tamat dengan siapa yang memperkosa adiknya. Ya, kemudian Absalom mengejar Daud. Jadi pedang tidak akan pernah berhenti dalam keluarganya. Nah, itu akibat dari kelakuan seorang Daud sebagai raja waktu itu. Nah, dikatakan di ayat 12, 2 Samuel 12 ayat 12, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Yang saya katakan tadi, mungkin Daud merasa menang, ya, dia bisa membunuh Uria, tapi mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat, dan Tuhan yang menilai, bukan manusia yang menilai, tapi Tuhan yang menilai hati saudara dan saya. Ya, kita belajar dari tokoh Daud, kesalahan matanya membawa dampak tidak hanya bagi dia, tapi seluruh keluarganya, bahkan dikatakan pedang tidak akan pernah berhenti dari dalam keluarganya. Ya, jadi ketika kita jatuh dalam dosa, cepat datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, proteksi diri kita dengan firman Tuhan yang kita baca. Ya, sekarang media sosial sangat luar biasa menghancurkan anak-anak muda, ya, menghancurkan keluarga-keluarga, menghancurkan komunitas. Hati-hati, ya. Sekarang orang hanya dengar udah bisa diprovokasi dan bisa anarkis. Media sosial sangat besar kekuatannya, ya. Banyak anak muda hancur karena melihat video-video yang tidak selayaknya mereka lihat. Ya, kembali proteksi diri kita, ya, bukan nggak boleh kita pakai teknologi, justru kita harus pakai teknologi, tapi firman itu yang memproteksi, yang membentengi kita, sehingga kita bisa berkata tidak kepada hal-hal yang harusnya kita tidak lihat. Ya, jadi kembali apa yang dialami Daud, dosa satu, dia tidak bereskan, lahir dosa-dosa yang lain menutupi dosa yang pertama. Ya, jangan sampai kita juga seperti itu. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, bereskan cepat supaya tidak menimbulkan, tidak melahirkan dosa-dosa yang lain. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Sekali lagi, mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang
yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, dalam setiap firman Tuhan yang kami dengarkan oleh suara Tuhan. Kami belajar dari satu tokoh Alkitab, hamba-Mu Daud, ketika dia melakukan dosa, melihat dia tidak berhenti di situ Tuhan. Dia tidak memproteksi dirinya sehingga melahirkan dosa-dosa yang lain. Tapi firman Tuhan mencatat, Tuhan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Daud adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami memakai mata kami menjadi pelita bagi tubuh kami, sehingga menerangi seluruh tubuh kami, tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap firman itu jatuh di tanah hati kami yang baik, menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, sehingga kami selalu hidup di dalam apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di tengah-tengah gempuran media sosial. Banyak keluarga yang hancur, banyak anak-anak muda yang hancur, banyak komunitas yang hancur. Tapi kembali lagi, biarlah kami terus diproteksi oleh firman-Mu Tuhan, menjadi benteng pertahanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.